Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Malam ini kita lanjut kembali untuk terjemah Sahih Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mata kapan yusolli solat al-fajr, solat subuh atau solat fajar di jam'i di Musdalifah. Jadi nama lain dari Musdalifah itu jam'i. Jam'i itu adalah tempat berkumpul. Ada saat telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafs ibnu Ghiyas. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abi bapakku. Ada saat telah menceritakan kepada kami Al-A'mas. Seolah berbicara dia. Ada saat telah menceritakan ni kepadaku Umaroh an dari Abdurrahman an dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga meridhoi Allah darinya. Qala berbicara dia Abdullah ibnu Umar ya. Ma tidak itu melihat aku nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dia salatan satu salat li pada ghairi selain mikoti waktu haknya, illa kecuali salatain dua salat jamaah menjamak dia baina antara al-maghribi maghrib wa dan isa wa dan sholat dia al-fajr subuh qabla sebelum miqati waktu haknya. Jadi kalau menurut hadis ini itu Ibnu Umar itu menyatakan bahwa Nabi dia kan hidup itu selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi itu pergi, sehingga dia itu ketika Nabi itu melakukan sesuatu yang berbeda maka dia tahu. Nah, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Nabi itu sholat yang berbeda dari biasanya kecuali dua sholat, yaitu ketika dia menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya di Musdalifah. Jadi yang dimaksud sholat bukan pada waktunya itu bukan berarti sholatnya itu enggak di waktunya. Karena memang namanya sholat itu ya harus ditunaikan pada waktunya. Hanya maksudnya pada waktu itu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan di luar kebiasaan? Jadi ketika orang itu pergi haji, Nabi pergi haji, dia datang ke Musdalifah, dia sholat maghrib. Sholat maghribnya itu udah agak telat. Di situ tidak diceritakan Nabi itu sampainya pada waktu isya apa pada waktu maghrib. Di hadis itu tidak cerita seperti itu. Hanya sebenarnya kan tidak masalah, sebenarnya tidak ada bedanya sholat maghrib di waktu isya atau sholat maghrib digabung di waktu isya, itu sebenarnya nggak masalah. Itu sama-sama namanya juga jamak. Hanya istilahnya kan kalau di fikih itu kan namanya jamak takdim sama takhir ya, sama aja. Tapi sebenarnya kan intinya ya sholat, karena dua-duanya sama-sama sholat malam. Yang nggak pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar itu adalah Nabi itu sholat maghrib. Setelah Nabi sholat maghrib itu biasanya kan kalau namanya jamak itu lanjut sholat isya. Ini enggak, setelah dia sholat maghrib terus dia itu nurunin barang-barangnya dan membiarkan orang itu nurunin barangnya. Setelah barang-barang itu diberesin baru lanjut lagi sholat isya. Nah, kalau dari hadis itu kita bisa simpulkan bahwa Nabi itu sholat jamaknya itu pasti sholat di waktu isya. Karena disebut jamak itu kan ketika gabung. Kalau dia sholatnya di sholat maghrib, otomatis benar dong gitu loh. Kalau umpamanya dia sholat, habis itu dia meletakkan barang-barangnya gitu kan ya. Kan jadinya kan memang wajar ada pemisah. Tapi di situ disebut jamak kan berarti dia sholat tidak pada waktunya. Disebut jamak itu ketika dia sholat maghrib sama isya itu sholat maghribnya itu di waktu isya. Makanya dia disebut sebagai jamak. Tapi kalau dia datang pas maghrib terus dia meletakkan barang-barangnya,
Habis itu dia sholat isya, tentu setelah beres-beres barang-barangnya kan memang udah masuk waktu isya, tapi di hadisnya karena dia disebut jamak, berarti kalau dari hadis itu terlihat bahwa Nabi itu sholat maghribnya itu di waktu isya. Nah, berdasarkan hadis itu juga ulama itu menyatakan bahwa seseorang itu boleh gitu loh, ketika dia itu mau menjamak sholat itu nggak langsung itu boleh. Yang penting ada alasan. Ada alasan tuh gini, misalnya nih saya tiba-tiba tadinya saya tuh nggak mau jamak, saya sholat duhur, ya sholat duhur. Tiba-tiba ada berita yang mengharuskan saya itu jam setengah 3 itu pergi. Gitu. Ya udah saya jamak aja dengan asar. Saya langsung sholat asar. Kan sebenarnya prinsipnya itu namanya jamak itu adalah ketika seseorang itu sholat bukan pada waktunya. Gitu. Sholat asar tapi di waktu duhur. Itu disebut sebagai jamak. Walaupun ada pemisah. Tapi walaupun ada pemisah itu kan satu waktu. Satu waktu. Walaupun ada yang mengatakan nggak bisa. Karena itu kan ada pemisahnya. Tapi kalau berdasarkan hadis ini ulama mengatakan boleh. Kan itu ada pemisah. Ada pemisah, nggak ada pemisah. Sama-sama dilaksanakan di waktu duhur. Ketika sholat itu dilaksanakan sama-sama dilaksanakan di waktu duhur, ya apa itu namanya? Itu sebagai sholat jamaah. Jadi itu yang Nabi sholatnya itu agak berbeda dengan jamak biasa. Jamak biasa kan sholat maghrib langsung isya gitu kan ya. Nggak ada pemisah di situ. Kalau ini ada pemisah, yaitu membereskan barang-barang. Kalau beresin barang-barang mungkin kan sekitar ya 15 menit sampai setengah jam lah sisihnya. Kemudian sholat fajarnya juga beda gitu. Sholat fajar itu begitu muncul fajar itu Nabi itu langsung sholat fajar gitu. Biasanya kan nunggu gitu loh. Nunggu sebentar gitu. Kayak sekarang itu kan ada sekitar 15 menitan gitu kan ya kayak sekarang ini. Dia baru sholat subuh. Baru sholat subuh. Bukan muncul terus langsung sholat subuh. Ini muncul terus dia langsung sholat subuh. Langsung sholat subuh. Jadi kalau membaca dohirnya seakan-akan Nabi itu sholatnya itu tidak pada waktunya. Tapi maksudnya itu bukan tidak pada waktunya. Di luar kebiasaannya. Karena apa? Karena Nabi mau mengejar supaya bisa pergi ke Mas'aril Haram. Karena dia kan mau berangkat ke iya, mau ke Mina kan. Kalau di Qur'annya kan faida afatu min Arafah, kalau kamu tuh mau pergi atau bubar dari Arafah, fadkurullah indah mas'alil haram gitu. Maka kamu apa itu kamu menyebut atau mengingat Allah lah. Artinya di situ disuruh banyak doa. Karena Mas'alil Haram itu adalah tempat antara masih di Musdalifah juga. Masih di Musdalifah juga, tapi mau menuju Mina gitu. Nah di situ Nabi itu pagi itu doa, jadi nggak langsung ke Mina. Begitu selesai dia sholat, dia pergi Mas'aril Haram, dia berdoa di situ dan doanya itu doa lama gitu. Doanya lama dan dia benar-benar berdoa. Karena sekarang ini kan kadang orang itu berdoa itu hanya sekedar apa ya, sekedar ya basa-basi aja gitu kan ya. Maksudnya itu doa itu kan benar-benar meminta gitu. Meminta benar-benar supaya dikabulkan. Karena Mas'aril Haram itu adalah tempat dikabulkannya doa. Makanya sebenarnya kalau orang pergi haji wajar dikatakan sebagai haji mabrur itu. Haji mabrur itu ya kama yama wulidat itu. Sebagaimana dia dilahirkan. Karena apa? Dia punya banyak kesempatan untuk dosanya itu diampuni. Yaitu ketika dia apa itu namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Di Bukit Marwah di situ dia bisa berdoa, itu adalah tempat terkabulnya doa. Kemudian di Arafah ya, di Arafah kalau doa di situ juga dia dikabulkan. Kemudian di Mas'aril Haram itu juga tempat dikabulkan doa. Tempat dikabulkan doa. Jadi artinya banyak Allah mengatakan juga bahwa ketika ada seorang hamba meminta di situ gitu ya, di tempat mustajab itu baik di Musdalif di apa itu namanya di Arafah, kemudian di Mas'aril Haram itu apapun yang diminta itu pasti dikabulkan dan tidak ada sesuatu gitu yang paling
diinginkan oleh manusia nanti kecuali ya dosanya itu diampuni gitu. Karena aslinya kan manusia itu kan masuk surga itu kan bukan karena anunya, bukan karena apa tuh amalnya, tapi ya karena rahmat dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi sebenarnya asal dosanya udah diampuni udah selesai. Karena tujuan hidup manusia itu tadi diampuni dosa, itu aja. Diampuni dosa selesai. Istilahnya kalau kita itu sebagai manusia kita diampuni dosa, kemudian kita nggak disiksa aja udah bagus. Gak usah ngarepin surga lah bahasanya. Makanya surga itu rahmat dari Allah. Karena kita beramal itu pada hakikatnya ya kita itu membalas kebaikan Allah. Kebaikan Allah kepada kita. Kepada kita bisa ada di dunia ini, kita diberikan rezeki, itu adalah kewajiban kita membalas segala kebaikan Allah. Dengan membalas kebaikan itu sudah cukup sebenarnya hidup di dunia. Dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu sudah cukup. Tapi Allah masih memberikan nikmat lagi, yaitu nikmat surga. Gitu. Itu benar-benar kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Ya, ya, kok kapan mau kemudian? Yuk, hadis berikutnya. Hadasa telah menceritakan anak kepada kami Abdullah ibn Roja. Hadasa telah menceritakan kepada kami Israel dari Abi Ishaq dari Abdurrahman ibnu Yazid. Kala berbicara dia, kharasna keluar kami ma'a beserta Abdullah radhiyallahu anhu ilaka Mekah. Suma terus kodimna datang kami jam'an di Muzdalifah. Pak maka sholat dia sholatain 2 sholat. Kula setiap sholati sholat wahdah sendiri haknya dengan azan wa dan iqamati iqamah wa dan isa baina antara huma dia suma terus sholat dia fajar hina ketika tola'a muncul al-fajru fajr. Qailun yang berbicara yaqulu berbicara dia tola'a muncul al-fajru fajar wa dan qailun yang berbicara yaqulu berbicara dia lam tidak yatlu muncul al-fajr fajar. Suma terus qala berbicara dia inna sumunya rasul Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala berbicara dina inna semuanya hata ini 2 ini sholat wilata dirubah dari waktu hima dia berdua di dalam hati ini al-makani tempat al-maghriba maghrib wa dan isa Pak maka tidak yakdamu mendahului anasu manusia jam'a ke Muzdalifah hatta sehingga apa ini? Anasu jam'an. Jam'a itu di Muzdalifah. Datang di Muzdalifah wa dan yu'timu melaksanakan sholat malam wa dan sholat al-fajri fajar hadihi ini saat atau waktu. Tuma terus wakofa berdiri dia hatta sehingga asfaro menguni. Suma terus kola berbicara dia kalau anna sungguhnya amirul mukminin afado bubar dia atau berangkat dia al-an sekarang asoba menimpa atau mendapatkan dia as-sunnah. Pak maka tidak adri tahu aku lu berbicara aku padanya karena ternyata asra'u lebih cepat atau dafu berangkat Utsman radhiyallahu anhu semoga radhiyallahu Allah darinya. Pak maka lam tidak yazalu henti-hentinya yulabi bertalbiyah dia hatta sehingga Roma melempar dia jumroh
Al-aqobah aqobah yauma di hari an-nahri nahar. Nah, Abdullah bin Umar itu pergi ke Mekah, terus dia datang ke Musdalifah. Di sana dia sholat jamak antara maghrib dan isya ya, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Nah, untuk masing-masing sholat itu azannya satu, tapi untuk masing-masing itu ikomahnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi aturannya itu, jadi satu azan tapi dua ikomah, ikomah untuk sholat maghrib dan sholat isya. Hanya kalau di hadis ini tidak dijelaskan Abdullah bin Umar itu ngikut seperti pas Nabi atau tidak gitu loh. Kalau ini kan di jamak hanya cerita bahwa dia jamak antara maghrib dengan isya. Jadi kalau dia yang langsung itu nggak apa-apa. Gitu. Yang langsung tidak tanpa harus menurunkan barang-barangnya. Kalau Nabi kan nurunin dulu barang, baru sholat. Tapi di hadis ini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan. Kemudian dia sholat fajar ketika muncul sholat subuh itu ketika muncul fajar. Ketika dia muncul fajar sampai dia setelah itu langsung mereka tuh pergi ke Mas'aril Haram berdoa di situ. Memang sunahnya itu setelah sholat fajar itu berdoa. Kemudian ketika matahari itu sudah menguning itu kan berarti kan sekitar jam 6-an gitu lah, sekitar jam 6 atau setengah 7 itu baru berangkat ke Mina. Jadi setelah sholat fajar itu langsung ke Mas'aril Haram. Gitu. Setelah sholat subuh itu langsung ke Mas'aril Haram pagi-pagi. Makanya kenapa sholat subuhnya itu harus pagi-pagi? Karena Nabi itu melihat bahwa di doa di situ itu lebih utama. Kalau masalah bahasanya kan gini, kalau sholat istilahnya sholat qobliyah atau lain-lain itu bisa dikejar kapan aja bisa. Tapi doa di Mas'aril Haram itu kan bisanya cuma hari itu aja. Kan mustajabnya itu kan dikaitkan dengan waktu dan tempat itu. Jadi ada tempat-tempat yang dia itu mustajab itu asal waktunya itu, asal di tempat itu sama waktunya. Jadi kalau sekarang misalnya Hamzah misalnya sekarang pergi ke Arafah doa, beda dia. Dengan pas waktu haji. Tempatnya mustajab. Tapi masalahnya waktunya bukan waktu mustajab. Makanya Nabi itu tidak ingin kehilangan waktu itu. Sehingga dia sholat subuh itu dipercepat. Begitu muncul fajar, artinya waktu sholat subuh sudah tiba, dia langsung sholat subuh, baru langsung ke Mas'aril Haram untuk berdoa. Dan berdoanya itu lama, itu kan berdoanya lama. Nah itu menurut hadisnya seperti itu. Nah Nabi mengatakan bahwa dua sholat ini waktunya itu dirubah ya, dirubah. Pertama itu yang maghrib tadi, maghrib dengan isya itu dirubah itu berarti bahwa apa itu jamak itu aturan langsung, tapi ini dibuat tidak langsung. Apakah berarti hanya boleh di situ? Kalau kata ulama enggak apa-apa. Ada yang mengatakan jamak enggak langsung itu hanya boleh di Musdalifah. Tapi jumhur ulama itu berpendapat bahwa jamak itu prinsipnya itu melaksanakan sholat itu di awal dari waktunya. Jadi kalau duhur kemudian asarnya itu jam 3 itu enggak apa-apa. Berarti dia jatuhnya itu jamak. Yang penting dia punya alasan untuk melakukan jamak. Jadi prinsipnya itu kuncinya itu di alasan. Kuncinya itu di alasan. Tapi kalau dia tidak punya alasan, nggak bisa dia menjamak sholat tanpa alasan. Nah, kemudian ketika melihat fajar itu sudah mulai menguning ya, udah habis gitu kan ya. Abdullah bin Umar itu ngomong, dia berharap kalau Amirul Mukminin itu tahu bahwa ini adalah waktu untuk pergi atau berangkat ya dari Musdalifah pergi gitu dari Mas'aril Haram. Ternyata
Dia tuh nggak tahu kok tiba-tiba baru dia ngomong seperti itu, Utsman sudah ngajak berangkat. Artinya apakah Utsman itu tahu dengar ucapan dia atau memang Utsman sudah tahu. Nah, selama dalam perjalanan sampai lempar jumroh, mereka tuh bertalbiyah, termasuk juga Nabi. Jadi kalau berdasarkan hadis ini bahwa sunnahnya itu ketika kita itu dari Musdalifah sampai ke Mina untuk lempar jumroh itu ya bertalbiyah, bukan takbir gitu ya, bukan takbir atau tahmid atau apa, tapi talbiyah. Karena apa? Ada perbedaan ketika kita itu bertalbiyah sama tidak bertalbiyah. Kalau talbiyah itu bahasa bahasa Indonesianya itu kan aku siap melaksanakan perintahmu ya Allah gitu kan ya. Dan walaupun kalau terjemahan bebasnya baik aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Tapi artinya kita siap mau untuk lempar jumroh. Makanya sunnahnya itu dia bertalbiyah. Bertalbiyah jadi mulai dari Musdalifah sampai lempar jumroh Akobah gitu ya, sampai jumroh Akobah ya berarti yang ketiga ya itu selalu bertalbiyah, sunahnya seperti itu. Babu bab mata kapan yadfa'u, berangkat min dari jam'i Musdalifah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal, hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah, an dari Abu Ishaq, sami itu mendengar aku, Amr ibnu Maimun, Yakulu berbicara dia, saya itu menyaksi aku Umar kepada Umar radhiyallahu anhu. Semoga meridai Allah darinya, sholat dia di jam'i Musdalifah subuh. Suma terus wakofa berdiri dia. Pak maka kola berbicara dia, inna sungguhnya al musyrikina orang musyrik kanu ternyata mereka lah tidak yafiduna bubar mereka hatta sehingga tatlu'a muncul samsu matahari. Wa dan yakuluna berbicara mereka asrik bersilnalah Subair. Itu nama gunung ya Subair. Anna sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khalafa menyelisihum pada mereka. Suma terus afado bubar dia qabla sebelum an bahwa tatlu'a muncul asamsu matahari. Jadi babnya itu kapan berangkat dari Musdalifah. Jadi berangkat dari Musdalifah itu ya berarti sebelum terbitnya matahari. Kenapa? Karena Nabi itu ingin menyelisihi orang musyrik. Jadi ibadah haji ini kan dulu tetap dilaksanakan juga oleh orang Quraisy dan orang Arab. Hanya mereka tuh bikin aturan-aturan sendiri. Seperti di orang Arab, orang Quraisy, mereka itu tidak pergi ke Arafah. Tapi mereka itu perginya itu ke Musdalifah. Baru ketika orang-orang bubar, mereka bubarnya dari Musdalifah. Kenapa? Karena Arafah itu bukan tanah haram. Gitu. Menurut orang Quraisy. Iya, enggak, memang aslinya Arafah itu bukan tanah haram. Yang masuk tanah haram itu adalah Musdalifah, Mina. Musdalifah, Mina termasuk juga Mekah itu tanah haram. Batasnya. Tapi kalau udah Arafah itu bukan tanah haram. Makanya mereka mengatakan bahwa orang Quraisy itu kami penduduk Mekah, penduduk haram. Tidak mungkin kami itu keluar dari tanah haram. Makanya kalau wilayah di apa itu namanya di Mekah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina itu disebut Al-Haram gitu ya, tanah haram. Kemudian kalau di luar itu disebut Hil. Hil itu artinya tanah halal. Hil itu adalah tanah halal. Maksudnya di situ nggak berlaku aturan-aturan yang nggak boleh berburu, nggak boleh nyabut rumput, nggak boleh semuanya gitu. Dia nggak berlaku aturan itu. Nah orang Quraisy itu nggak mau keluar dari tanah haram. Makanya ketika mereka tidak mau keluar, oleh Nabi dijelaskan turun Quran, afidu min haisu afadonnas.
Bubarlah kalian tuh dari mana manusia itu bubar, yaitu bubarnya dari Arafah, bukan dari Musdalifah. Baru pas di Musdalifah juga diselisih oleh Nabi gitu. Nah, gimana kalau orang yang dia apa itu namanya perginya itu dari Musdalifah itu sebelum apa setelah terbitnya matahari, gimana? Apa? Ya nggak dapat sunnah aja gitu loh. Yang penting dia tuh nggak pergi itu sebenarnya alasannya kenapa gitu. Kalau karena dia saking rapetnya nggak sempat ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nggak mau nerima Nabi itu yang nggak boleh yang seperti itu. Bab talbiyah, talbiyah wa dan takbir. Goda tadi waktu pagi, nahar hari nahar, hina ketika yarmi melempar jumroh wa dan irtizafa memboncengnya di dalam siri perjalanan. Ada saat dalam jangan kepada kami Abu Asim Ad-Dohak an dari Ibnu Mukhlad akhbar telah majarannya nak kepada kami Ibnu Juraij an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna sunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafa membonceng dia al-fadl Pak maka Ahbaro mengabarkan dia Ahbaro mengabarkan Fadl anna sungguhnya lam tidak ya zalun intinya yulabi bertalbiyah hatta sehingga Roma melempar dia jumroh. Hadasa telah menganak kepada kami Zuhair ibnu Hab. Hadasa telah menganak kepada kami Wahab ibnu Juraij. Hadasa telah menganak kepada kami Abi bapakku an dari Yunus al Aili apa Ablin? Mbak apa ya? Ya. Al Aili ya. Aili an dari Zuhri Andari Ubaidillah ibnu Abdillah Andari ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga meridai dari dia berdua. Anasnya Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma semoga meridai Allah dari dia berdua karena ternyata dia membonceng dia Nabi sallallahu alaihi wasallam min dari Arafah ila ke Musdalifah. Suma terus ardafa membonceng dia al-fadl min dari Musdalifah ila ke Mina. Kala berbicara dia, maka kila dia berdua, huma dia berdua juga. Kila huma dua-duanya. Ya, kila huma itu dua-duanya. Maksudnya gitu. Kala berbicara dia berdua lam tidak yazal lam yazal di tidak intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi bertalbiyah dia hatta sehingga Roma melempar dia jumroh al-aqabah. Jadi ketika Nabi gitu ya, Nabi pergi dari kan kalau ya Nabi itu ketika dia berangkat dari Arafah, dia membonceng ke Usama, ya. Kemudian ketika dia berangkat dari Arafah ke Musdalifah itu dia membonceng Usama. Bonceng itu maksudnya dibonceng ikut gitu ya. Kemudian ketika dia berangkat dari Musdalifah ke Mina, dia membonceng Fadl. Fadl ini anak bungsunya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Adiknya Ali itu yang paling bungsu. Nah, di hadis ini dikatakan Nabi itu dalam perjalanan itu tidak henti-hentinya bertalbiyah. Tapi kalau lihat judulnya, Bukhari itu ngomong talbiyah wa
takbir. Nah, talbiyah dan takbir. Sehingga seakan-akan Bukhari itu menyimpulkan bahwa dua-duanya itu benar gitu loh. Dua-duanya itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau orang dia mengucapkan takbir juga boleh gitu, tapi mengucapkan talbiyah itu juga boleh. Tapi kalau kita lihat dohir hadisnya itu bahwa Nabi itu bertalbiyah. Makanya ulama mengatakan kalau yang mau mengikuti sunnah ya talbiyah. Talbiyah. Ini kan kesimpulan Bukhari. Supaya juga tidak juga orang itu disalahkan gitu loh. Kan seringnya kan gitu ya, ketika ada seseorang itu mengucapkan talbiyah, kemudian dia mengucapkan takbir, nah itu jadi bid'ah gitu kan ya. Nah, padahal nggak gitu sih, nggak gitu. Ya sunnahnya itu bertalbiyah. Tapi kenapa kita itu perlu belajar sunnah? Karena kita itu apa itu namanya? Ingin kita itu kalau bisa itu hidup itu menyamai Nabi. Kan di Quran itu kan dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi tujuan daripada kita itu ngikuti Nabi itu supaya kita itu dicintai oleh Allah. Makanya ujung dari ibadah kita itu adalah supaya Allah itu cinta. Apa bedanya cinta sama sayang? Enak dicintai Allah apa enak disayang Allah? Ya. Kita sudah mati sayang. Jadi kalau, katanya kalau enak cinta itu pasti sayang gitu ya? Katanya. Jadi gini, kalau menurut ulama ini Mas Yadi, namanya cinta itu adalah ketika seseorang menyukai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu namanya cinta. Ketika kebaikannya itu hilang, dia nggak cinta. Dalam bahasa Arab itu namanya hub. Gitu. Hub. Kalau sayang itu bahasa Arabnya itu wud. Gitu. Wadah ya wudum mawadah. Kalau mawadah sayang itu dia nggak lihat baik mau buruk juga pokoknya senang gitu loh tanpa mengharapkan apapun. Makanya di dalam doa itu kan mawadah bukan cinta gitu supaya saling enggak ada kasih sayang karena ada dikasih sayang itu situ mau buruk mau jelek pokoknya seneng aja gitu kan. Gitu. Tapi ya tadi Allah itu innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang takwa. Artinya apa? Allah nyintai kalau kamu benar, ya Allah cinta gitu. Tapi ketika kamu itu nggak benar, ya Allah nggak cinta. Gitu. Itu namanya cinta itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Kalau sama anak nih, orang tua sama anak sayang, bukan cinta. Mau anaknya nakalnya kayak setan juga kan tetap sayang gitu kan ya. Oh bukan karena anaknya apa nakal jadi benci gitu enggak. Itu yang disebut sayang. Kalau anak yang cinta itu ya tadi kalau anaknya nurut, rajin apa itu cinta. Makanya doanya itu kan mawaddah gitu kan ya. Jadi kan adalah mawaddah dan rohmah. Ya tapi tadi ujungnya, jadi ujung setiap ibadah itu kan yang harus kita ingat itu innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Nah masalahnya itu kadang ketika kita ibadah itu punya nggak kita cita-cita itu supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita dicintai Allah. Kan kalau apa kan macam-macam mau dirikanlah sholat, bayarlah zakat, macam-macam kan perintah Allah. Ujungnya apa? La'alakum tatakun supaya kamu itu takwa. Masalahnya itu kadang orang ibadah itu tidak punya niat supaya jadi bertakwa. Niatnya itu supaya tidak dicintai oleh, kalau takwa kan berarti kan ingin dicintai oleh Allah. Nah Allah itu kalau kita itu ngikut apa yang dilakukan oleh Nabi.
Kalau kita melakukan sesuatu yang apa itu dilakukan oleh Nabi ngikut, ya insya Allah Allah akan mencintai. Ya contoh tadi gitu loh. Contoh di hadis ini Nabi misalnya dia talbiyah gitu ya. Dia bertalbiyah. Bukan berarti kalau dia membaca apa itu namanya takbir atau di jalan baca Quran atau apa dia apa itu namanya berarti nggak benar gitu loh. Tapi ya tadi Allah itu lebih senang kalau kamu di saat ini kamu bertalbiyah. Kamu saat itu kamu bertalbiyah. Coba misalnya nih ada orang di antara Safa dan Marwah dia sholat baca Quran. Bagus nggak? Bagus. Dilarang agama nggak? Nggak ada larangannya. Hadis nggak ada gitu. Tapi yang disuruh oleh Allah adalah disuruh jalan. Jadi kalau yang ya Allah paling suka kalau kamu jalan gitu. Tapi Allah nggak ngamuk juga kalau umpamanya kita mau doa, mau apa itu mau baca Quran, mau apa ya terserah gitu. Nggak bisa dibilang itu kamu apa, sesat atau apa ya enggak. Yang penting kamu jangan mengatakan bahwa aturannya seperti itu. Yang disebut sesat itu ketika kita itu mengatakan bahwa oh dari Safa ke Marwah itu kita harus baca Quran ini itu jadi itu yang disebut sebagai sesat atau bid'ah karena dia membuat aturan. Tapi kalau dia melakukan sesuatu ya terserah aja urusan dia. Jadi prinsipnya kita belajar itu biar kita itu tahu gitu apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya hadis itu pasti dalam segala hal itu banyak diulang-ulang supaya apa kita dalam hidup itu benar-benar tahu bahwa Nabi itu gini loh hidupnya itu dari mulai A sampai Z itu ada. Kalau kita bisa tahu seperti itu kesempatan kita itu untuk bertakwa itu lebih mudah karena udah ada contohnya sehingga hidup itu nggak jadi bingung gitu. Nggak jadi bingung tuh ketika oh kalau dalam situasi seperti ini apa sih yang dilakukan Nabi kan harusnya gitu kan hidup ketika kita menghadapi misalnya istri marah gitu oh kalau Nabi ngadapin istri marah gimana gitu kan ya nah, itu jadi ingatnya tuh ingat Nabi ingat Allah terus oh Nabi kalau menghadapi situasi seperti ini kita ngikutin Nabi supaya apa ya Allah itu paling seneng orang yang mengikuti Nabi gitu. Tujuannya adalah supaya kita itu jadi orang yang bertakwa dan dicintai Allah. Makanya itu gunanya kita itu baca hadis gitu. Karena memang kalau baca hadis ini memang banyak menjenuhkan sebenarnya dibandingkan Quran gitu. Karena hadis itu bolak-balik diulang-ulang ada 7 kita lihat tuh berapa hadis yang di sini diulang, di sini diulang, di sini diulang. Tapi Bukhari itu mengulang itu bukan tanpa tujuan. Makanya dia membuat bab. Artinya bab itu kesimpulan dari hadis itu apa gitu loh. Kesimpulan dari hadis itu. Sholat apa misalnya nih di hadis ini kan hadis ini diulang yang satu cerita tentang jamak di Musdalifah gitu. Yang satu cerita tentang oh kapan seseorang itu berangkat. Terus yang hadis yang satu lagi menyimpulkan oh apa sih yang dilakukan Nabi selama perjalanan. Padahal hadisnya itu sama. Satu hadis perawinya berbeda, ceritanya sama, tapi Bukhari itu bisa menyimpulkan membuat 4 kesimpulan atau bahasanya itu 4 atau 5 fatwa lah tentang hukum sesuatu. Hukum sesuatu. Dan itu yang seperti itu bagi kita bacanya enak gitu, tapi nggak gampang. Karena kitab Bukhari ini sebelum dituliskan oleh Bukhari itu udah didebat oleh ribuan ulama. Kan aslinya kan Sahih Bukhari ini kan isinya kan cuma sekitar 8.000 ya, 8.000 hadis kan ya. Itu tadinya kan 60.000. Pangkas. Oh iya. Kenapa? Yang buku ini masih ringkasan. Apanya? Yang buku yang kita pakai ini masih enggak. Ini udah. Udah. Tapi saya pernah lihat yang versi berapa jilid itu ya. Apa Sarah gitu ya. Oh, yang Sarah, Yang Sarah. Ini kalau ininya enggak. Ya kalau ini buku ini aja ada. Ini buku ini ada 6. Ada 4 apa 5. Kalau itu buku itu kan karena kecil kan. Tulisannya kecil-kecil baru dikit itu. Iya. Kalau yang sampai 13 itu yang syarahnya.
Sarahnya itu kalau sarah itu ya saya juga sebelum anu juga saya kan baca sarahnya juga, tapi dia lebih banyak cerita dari beberapa riwayat beda dengan penafsiran gitu ya. Babu bab pak makaman barang siapa tamatta melakukan tamatu bi dengan umroh. Tamata itu kan ya sebenarnya kan bersenang-senang gitu. Asli dari tamata itu bersenang-senang kan harusnya itu haji itu haji itu harusnya orang itu terikat dengan sesuatu gitu. Artinya dia selalu pakai baju ihram, larangan-larangan berlaku gitu loh. Tamata itu diselingi gitu. Diselingi kamu ada tahallul kayak ketika sudah tahallul itu boleh ngapain aja boleh gitu kan bahasanya kan gitu. Makanya disebut tamattu, haji tamattu. Dengan umroti umroh ila pada al haji haji. Pak maka mak yang istaisaro merasa mudah min dari al haji kurban. Pak makaman barang siapa lam tidak yajid menemukan dia, pak maka siamu puasa. Salah satu 3 ayamin hari di al haji haji. Wa dan sabaati 7 ida apabila rojatum kembali kalian tilka itulah asarotan 10 kamilatun yang sempurna. Zalika itu li bagi man yang lam tidak yakun ternyata ahlu keluarga hunya hadiri yang hadir atau yang berada masjid al-harami haram di surat Al-Baqarah ya. Ini cerita tentang haji tamattu ya. Haji tamattu itu adalah ketika seseorang itu melaksanakan haji duluan ya, haji duluan. Jadi haji itu kemarin udah jelaskan haji itu ada haji kiron ya. Haji kiron itu orang pertama tamattu itu umroh dulu dia baru haji. Kemudian haji kiron itu haji dulu dia baru umroh. Kemudian haji ifrad dia haji sendiri. Perbedaannya itu hanya di kurban aja sebenarnya. Kalau haji ifrad itu dia tidak ada kurban. Jadi sama kayak umroh, tidak ada kurban. Hanya niatnya dia haji. Hanya bedanya kan kalau umroh itu kan hanya nggak ada ini aja kan, nggak ada wukuf di Arafah, di Musdalifah, di Mina gitu kan. Kalau itu kan umroh itu kan cuma tawaf aja kan ya, cuma tawaf di Ka'bah sama sa'i. Nah, bagi orang-orang yang melakukan haji tamattu gitu ya, dia harus membayar kurban, Bagi kalau dia tidak menemukan, artinya nggak menemukan itu pilihannya itu kan gini, kalau tidak menemukan itu artinya kalau nggak ada, artinya dia nggak mampu. Gitu. Jadi nggak bisa, misalnya gini, umpamanya, oh saya punya duit banyak, tapi adalah mending saya puasa lah, sayang mau korban kambing gitu kan ya, sayang mau korban kambing, yang nggak bisa, bahasanya gitu, malam yajid kalau kamu nggak dapat gitu, nggak dapat korban, ya baru puasa. Ya, baru puasa. Puasanya itu 3 hari. Tapi puasanya itu menurut ulama itu tidak boleh ketika pada masa haji yang 3 hari, yaitu di hari-hari tasyrik. Itu tidak boleh dia di Arafah atau di hari tasyrik itu tidak boleh. Kalau dia puasa ya misalnya sebelum hari sebelum hari Tarwiyah. Sebelum hari tasriknya nggak boleh. Kalau sebelum itu di hari tarwiyah atau sebelumnya boleh. Kira-kira kenapa? Tasrik kan hari yang haram. Apanya? Hari yang tidak boleh berpuasa. Nggak apa-apa, dia boleh. Karena jamaah haji itu tamu Allah. Kok kamu tuh mau dijadikan tamu Allah, kok mau malah puasa? Oh, hidangan. Iya, bahasanya kan gitu. Karena kita ini mau jadi tamu Allah, jemaah haji kan disebut sebagai tamu Allah kan ya.
Itu kan sama umpamanya kayak kita itu mau bertamu ke tempat orang. Orang itu udah repot-repot nyiapin makan, kita puasa. Nah, Makanya kalau mau bertamu tempat orang yang kira-kira kita nggak mau dijamu, nggak usah ngomong. Jadi misalnya nih saya mau ke tempat Mas Yusuf, besok saya ke tempat Mas Yusuf ya. Oh karena Mas Yusuf tahu saya mau datang, dia motong ayam atau motong kambing gitu, udah disiapin. Waduh maaf bener, saya lagi puasa, nggak sopan gitu kan. Makanya kan di dalam Islam ketika kita bertamu, ketika kita puasa sunnah, terus kita itu dijamu oleh itu, kita sunnahnya itu suruh putus. mutus. Banyak orang nggak mikir itu, dipikirnya itu kalau umpama ya lebih utama puasa, lu udah perintah Allah. Kamu suruh mutus itu, kamu suruh puasa deh. Kamu puasa itu pilihan, tapi kamu suruh mutus itu perintah Allah gitu kan ya. Nah, kamu suruh mutus. Jadi kalau udah yang seperti itu harus tahu. Gitu. Makanya hukumnya itu jadi makruh ketika seseorang itu melaksanakan puasa di hari tasyrik bagi jamaah haji. Tapi kalau sebelum hari itu, ya nggak apa-apa. Jadi intinya di tamato itu dia harus membawa korban. Korban. Gimana kalau kayak sekarang? Boleh nggak kalau korban itu disembelih di Indonesia gitu boleh nggak? Nggak boleh lah. Hah? Kan alasannya 3 hari di masjid di tanah haram, 7 hari di tempat keluarga, jadi boleh Ustaz. Hah? Kalau disamakan dengan hukum puasa 10 hari itu, Apanya? kurbannya ini. Ya korban itu kalau korban haji boleh nggak? Kan ujungnya kan korban. Ujungnya korban itu kan itu dagingnya kan nanti disebar. Itu kan daging dari Saudi itu kan ujungnya itu disebar ke seluruh mana negara kan. Boleh nggak sekarang? Kalau umpamanya udah kamu pergi aja sana, korbannya di sini. Kan pasti korban kalau kita haji tamattu atau haji kiron. Boleh. Hah? Karena ada kan tadi apa tempat dan waktu. Iya, tempat. Jadi memang karena masalahnya itu hatta yablugul haju mahillah. Sampai korban itu sampai di tempat sembelihannya. Dan tempat sembelihan itu minhar itu tempat sembelihan itu ya di Mina atau di Mekah. Jadi nggak bisa umpamanya ujungnya kan mau dikirim lagi ke Indonesia daripada bolak-balik. Nggak bisa. Karena dia bukan minhar, bukan tempat untuk sembelihan. Nyembelihnya sama, nganunya sama, tapi dia terikat dengan tempat. Tempatnya itu dia minhar. Minhar itu tempat sembelihan itu khusus tuh di Mina itu semua Mina itu minhar. Terus di Mekah juga minhar juga boleh. Asal disembelihnya di situ. Disembelihnya di Madinah nggak boleh. Gitu. Apalagi disembelihnya di Indonesia. Kalau itu boleh nggak? Kalau 7 sapi itu, 1 sapi untuk 7 orang. Boleh. Hah? Nyawa. Korban kan satu pengorbanan untuk satu orang. Ya tapi kan kalau yang dikorban kita itu Indonesia. Hah? Indonesia. Nah, boleh. 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 7. Yang nggak boleh itu akikah. Jadi kayak misalnya nih satu rumah gitu kan ya, satu kampung ada 7 orang lahir bareng gitu kan. Tiba-tiba yuk kita akikah daripada beli kambing satu-satu ya kan ada 7 sokongan aja kita beli sapi nggak boleh. Ya nggak boleh untuk akikah. Tapi kalau untuk korban boleh makanya cuma haji boleh. Itu ada. Jadi dia ya kalau orang melakukan haji tamattu dia harus korban ya menyembelih korban. Kemudian kalau dia tidak mampu dia puasa 3 hari di Mekah. Kemudian 7 hari di negaranya, di tempat asalnya. Gimana kalau dia puasa di sana? Oh kan saya apa itu namanya? Puasa ini 3 hari gitu kan ya di Mekah. Kemudian
Saya kan ke Madinah. Madinah biasa berapa hari itu orang? Kalau yang ke Mekah dulu berarti yang 8 hari dalam arba'in. 8 hari dia bisa puasa di situ, harusnya bisa kan ya? Tapi enggak. Dia harus puasanya itu di Indonesia. Supaya apa? Supaya orang itu tahu kalau dia itu pergi haji. Menunjukkan dia itu sedang melaksanakan syiar-syiar Allah. Bagus. Bagus. Jadi ada efek positifnya gitu loh. Karena itu juga bentuk-bentuk syiar-syiar agama. Syiar-syiar agama seperti itu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ishak ibnu Mansur, akhbaro telah mengabarkan kepada kami An-Nadhr, akhbaro telah mengabarkan kepada kami Su'bah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah, qala berbicara dia, Sa'al tu bertanya aku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi dia dari dia berdua, dari mut'ah haji tamatu. Pak maka Amaro menyuruh dia ini kepada kubi dengan hak nyawa dan saat itu bertanya aku dari al haji kurban. Pak maka kola berbicara dia fi di dalam haknya jazur unta atau bakorotun sapi atau satun kambing atau sirkun bersama-sama fi di dalam daming darah. Jadi boleh bareng-bareng itu kalau dari sini. Boleh bareng-bareng kalau misalnya tadi satu sapi untuk 7 orang gitu. Boleh. Boleh. Kalau dia mau satu sapi ya nggak apa-apa. Mau satu unta nggak apa-apa. Satu unta untuk 1 orang. Tapi kebetulan misalnya sama-sama fakir miskin, ya udah ada ini 7 yuk, udah sapi aja gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk 7 orang. Ini hadisnya itu sir. Kala berbicara dia, dan karena ternyata nasan manusia karihu tidak menyukai mereka padanya. Pak maka nimtu meminut tidur aku. Pak maka roa itu melihat aku di almanami tidur waktu tidur. Manam itu mimpi ya maksudnya di waktu tidur di mimpiku. Seakan-akan insanan manusia Yunani memanggil dia haji mabrurun mabrur dan mut'atun haji tamatu gitu ya. Mutakobbatun yang diterima. Pak maka itu mendatangi aku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga meridai Allah dari dia berdua. Pak maka hadas tu menceritakan aku kepadanya. Pak maka kola berbicara dia Allahu Akbar. Allah maha besar sunnah Abil Qasim. Abil Qasim itu nama panggilan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kola berbicara dia dan kola berbicara Adam dan Luhaib ibnu Jarir dan Gundar dari Subah umroh mutaqabbalah umroh yang diterima dan haji mabrur. Ya, jadi itu dia bertanya kepada Ibnu Abbas dijelaskan tentang korban oleh Ibnu Abbas dibilangi korbannya itu unta atau sapi atau kambing atau bareng-bareng bersekutu gitu bareng-bareng di dalam darah maksudnya sokongan patungan. Nah orang itu nggak merasa senang gitu kayaknya sokongan sih kayaknya gitu kan dia lebih beratnya itu ke arah yang sokongan itu sebenarnya yang bareng-bareng. Nah sehingga dia tidur ya ketika dia tidur dan dia melakukan itu dia mengatakan bahwa haji mabrur gitu. Kan mengatakan apa yang dilakukan itulah haji mabrur itu seperti itu. Yang dia lakukan itu haji mabrur. Sehingga itu seperti membenarkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas kan mengatakan
bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sunnah dari Nabi. Jadi kalau hadis ini kan namanya hadis marfu ya. Hadis marfu itu perkataan sahabat yang dinisbatkan kepada perkataan Nabi atau perilaku Nabi. jadi korbannya itu, gitu ya, korbannya itu. Memang sudah ketentuannya. Babu bab rukubi mengendarai al-budni unta li sesuai kauli ucapan hiknya. Al-budna unta ja'alna menjadikan kami hak padanya lah bagi kum kalian min dari sya'airi siar-siar Allahi Allah lah bagi kum kalian. Di dalam haknya khairun kebaikan. Pak maka urkuru mengingatlah kalian atau mengingatlah kalian isma atau menyebutlah kan isma nama Allah Allah kepada haknya. Sawafan ketika menyembelih. Pak maka ida apabila wajabat itu jatuh gitu ya. Junubu pinggang haknya maksudnya udah terlentang. Tapi sawafan itu bisa diartikan ketika menyembelih atau sebenarnya maksudnya itu kalau sawafan itu ketika kaki itu terangkat gitu karena dia mau disembelih maksudnya sebenarnya kalau tapi arti pahnya itu ya ketika mau disembelih. Wajabat itu ya tadi ketika dia udah berbaring artinya nyembelihnya itu posisi itu harus sudah tiduran ya pinggangnya tidur itu. Pak maka kulu makanlah kalian min dari haknya. Wa dan atiu taatlah kalian hu padanya. Atimu memberi makanlah kalian. Al-qani. Nanti ada arti. Al-qani itu orang yang meminta. Wa dan mu'tar. Orang yang tidak meminta. Atau orang yang berharap. Seperti dalika itu menaklukkan kami hak kepadanya la bagi kum kalian la Allah supaya kum kalian taskuruna bersyukur kalian lan tidak yanala sampai Allah kepada Allah luhumu daging haknya wa dan la tidak dimau darah haknya wa dan lakin tetapi yanalu sampai hu kepadanya takwa min dari kum kalian. Seperti dalika itu sahor menaklukkan dia hak padanya bagi kum kalian li agar tukar biru mengagungkan kalian Allah kepada Allah kepada mak yang hada telah memberi rezeki telah memberi petunjuk dia kum kepada kalian wa dan basir memberi kabar gembira lah engkau al-muhsinina kepada orang yang berbuat baik. Jadi unta itu kan al-budnu ya. Kola berbicara mujahid sumiyat disebut al-budna disebut budna. Karena budna badan haknya, maksudnya badannya besar gitu disebut. Unta itu disebut budna itu karena badannya besar. Kan panggilan lainnya unta kan ba'ir ya, ba'ir. Wa dan al-qani itu artinya as-sa'il, orang yang meminta. Wa dan al-mu'tar itu adalah alladzi yang ya'taru menginginkan dia kepada al-budni kepada unta itu. Untuk pingin daging min dari goni orang yang kaya atau fakir, orang fakir. Wa dan sa'air. Syiar itu adalah istiqomah mencari yang besar al-budni badannya wa dan istihsan mencari yang paling baik haknya. Wa dan al-atik itu yang merdeka
Itku merdeka, apa orang yang terbebas gitu. Al itku merdeka hunya min dari jababiroh penguasa. Yukolu disebut wajabat jatuh. Wajabat itu artinya sakotot jatuh. Ilah sampai al-ardi bumi tanah. Wa dan min dari hunya. Wa dan jabat terbenam samsu matahari. Itu artinya wajabat. Wajabat itu artinya jatuh atau terbenam. Nah, unta itu dijadikan siar-siar Allah. Karena apa? Ya, karena disebut siar-siar. Kalau siar itu kan seperti Ka'bah, itu siar-siar Allah, gitu ya. Masjid. Artinya itu tempat-tempat atau sesuatu yang oleh Allah itu dimuliakan, ya, dimuliakan atau dijadikan tempat seseorang itu untuk melaksanakan ibadah. Oleh Allah itu yang dipilih itu unta. Kenapa unta? Ya, artinya apa? Kalau udah ditentukan bahwa untuk kurban itu yang utama itu unta, walaupun misalnya kita itu kaya, pinter gitu, yang kita mau kurban harimau, lebih mahal harimau apa unta? Lah iya, nggak bisa, tetap unta. Atau kancil gitu, nggak bisa, tetap. Nggak ada disebut kancil. Kalau mau kita enggak, kancil aja lah kan lebih mahal, lebih bagus gitu, atau kijang gitu kan ya. Ketentuannya itu kalau namanya ibadah haji itu, korban itu, ya tadi unta, terus kerbau, apa itu namanya sapi. Kalau kerbau kan disamakan dengan sapi ya. Terus kambing. Jadi selain itu nggak bisa, walaupun mungkin nilainya itu sama atau mungkin lebih bagus, nggak bisa. Oh, gajah atau apa itu namanya jerapah gitu, mau dijadikan korban. Dan unta sendiri kalau di dalam di dalam kalau kita lihat dari sisi keilmuan, unta itu adalah satu-satunya binatang yang semuanya itu bermanfaat. Dia bisa diambil susunya, dia juga bisa diambil dagingnya, kemudian juga dia bisa dipergunakan untuk berkendaraan. Kalau yang lain kan enggak ya? Yang lain secara umum kan yang lain itu kan enggak ya. Kalau misalnya kayak kuda secara umum dia dipakai untuk berkendaraan ya. Walaupun susunya tapi enggak umum kalau susu kuda dipakai untuk susu jarang sih ya. Dagingnya juga kan ototnya lebih keras walaupun boleh ya kalau kuda itu dijadikan makanan ya. Kalau sapi itu sebenarnya ya lebih banyak ke arah, tapi kalau untuk kendaraan, dia kendaraan ya enggak juga walaupun bisa dinaikin. Tapi kan kalau unta kan dipakai untuk perang, untuk apa hampir sama kayak kuda. Bukan berarti nggak bisa dikendarai, tapi dan untuk diat kan dalam Islam kan diatnya itu ditentukan berdasarkan unta. Jadi kalau diatnya kita misalnya orang yang melukai satu jari orang sampai putus, dia 10 ekor unta. Nah, 1 ekor unta itu sama dengan 10 ekor sapi. Jadi kalau diatnya orang yang membunuh orang lain itu ya 100 ekor 100 ekor unta atau 1000 ekor sapi. Diatnya itu aturannya seperti itu. Makanya unta itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah itu sengaja menjadikan itu syiar-syiar agama. Makanya bagus kalau umpamanya di Indonesia itu sekarang ada orang yang mau ya memelihara unta supaya apa? Ya supaya nanti kalau ada pembunuhan yang seperti sekarang ini dia pakai bayar diat itu. Iya. Kalau Indonesia kan orang bunuh orang enaknya bayar hakim. Bayar hakim daripada bayar kan. Tapi urusannya ribet. Makanya akhirnya ujungnya orang gampang bunuh orang cuma 5 tahun. Kalau juga nggak bisa kalau di sana.
Kalau di sana kan hukum membunuh orang, bunuh, kecuali dia dimaafkan. Yang kasihan ya orang tadi udah bunuh orang, kemudian di dunia udah kena denda, udah macam-macam, di akhirat tetap dituntut. Apalagi yang pertama kali akan dihakimi di akhirat nanti adalah pembunuhan. Yang pertama kali disidang itu orang yang bunuh, kalau yang lain-lain itu belakangan. Misalnya orang minum khamr, berzina, pembunuhan dulu, karena itu menghilangkan nyawa orang. Makanya hati-hati kalau orang menghilangkan nyawa orang. Nah, disuruh menyebut nama Allah ya, menyebut nama Allah ya. Makanya ulama juga ketika ngomongin apa itu namanya membaca Bismillah atau apa kan, kadang orang kan, oh ini karena tidak disebut Bismillah. Ya, di sini disebutnya itu kan membaca nama Allah. Walaupun ditulis Ismillah gitu, Ismillah berarti oh kalau mau nyembelih harus pakai Bismillah. Padahal nama Allah itu macam-macam kan ya. Ya malah sunahnya kan bukan menyebut Bismillah karena nggak sopan. Seakan-akan Allah yang nyuruh membunuh walaupun boleh gitu kan ya. Kenapa makanya tidak pakai Bismillah ketika nyembelih. Dan ini aturan-aturan di dalam menyembelih. Nanti akan ada bab sendiri ketika menyembelih. Tapi prinsipnya di dalam agama, ketika mau menyembelih binatang itu harus yang sunahnya itu menggunakan alat yang cepat membunuh gitu ya. Alat yang cepat membunuh, pisau, tapi darahnya harus mengalir. Karena walaupun misalnya kita menggunakan alat yang membunuh tanpa rasa sakit. Tapi kenapa kok di dalam Islam itu menggunakan pisau? Karena ya di dalam darahnya itu ada darah yang mengalir dan darah mengalir itu kan haram hukumnya. Sekarang nih umpamanya ini kita nyembelihnya itu pakai, kalau sekarang kan orang apa itu namanya orang barat itu menciptakan yang dia kejut kepala gitu ngantem. Kalau manusia kan kalau diantem apa itu namanya batang otaknya kan langsung mati gitu kan ya. Orang itu kalau dipukul sininya itu mati, batang otak. Dia nggak sakit sebentar aja itu dibanding dia disembelih. Masalahnya gini, kalau umpamanya kita pukul ini kepala sapi mati gitu. Mau ngambil darahnya yang di dalam pembuluh darah kayak mana? Itu kan haram kan, nggak bisa dimakan jadi. Satu daging itu. Oh iya, karena pasti ada yang darah yang ngalir di dalamnya kan. Cara satu-satunya untuk mengeluarkan darahnya itu adalah dengan disembelih. Dan itu oleh Allah dikatakan dia berbuat baik. Menyembelih dikatakan berbuat baik. Kan ujung ayatnya kan wa basiril muhsinin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Nyembelih itu berbuat baik. Kalau mukul itu nggak berbuat baik. Jadi sebenarnya baik itu tergantung gimana menurut Allah. Kalau menurut orang sekarang kan lebih jahat mana membunuh dengan memukul kepala yang langsung mati, kalau yang satu nyembelih. Hah? Kalau menurut manusia pasti nggak akan, oh ini mukul itu. Lebih jahat yang nyembelih. Kata Allah yang menjadi Tuhan saya bukan kamu. Serah saya. Baik kan baik menurut saya, bukan baik menurut kamu. Makanya di ujungnya kan wabasiril muhsinin. Nah, binatang-binatang itu oleh Allah seperti itu kami menaklukkan bagi kalian. Jadi ada binatang-binatang itu yang mudah dipelihara. Jadi Allah itu menciptakan makhluk ini. Ada makhluk-makhluk itu yang susah diurus, ada yang gampang diurus. Dan Allah saking baiknya itu dia minta korban itu yang gampang diurus. Coba kalau Allah minta pokoknya jamaah aja korbannya harimau, kan bingung kita. Hah? Ya, dia. Iya. Nah, kalau orang sekarang pengen jadi bupati kan minta yang susah kan ya. Kamu pengen jadi apa? Jadi kepala dinas? Enggak, saya minta mobil Pajero gitu. Kan susah kan ya. Coba kalau mintanya motor Beat kan lebih enak ya. Yang daftar kan banyak kan. Ya Allah enggak. Dia minta yang
sebenarnya sesuatu yang paling gampang. Binatang yang gampang dipelihara, yang kamu nurut gitu kan ya, nurut. Jadi itu, dan itu nurut itu bukan karena binatang itu kita gitu loh, kita yang membuat dia nurut, ya Allah yang menaklukkan sehingga binatang-binatang itu gampang, gampang untuk dijinakkan, gampang untuk diurus supaya kita itu bisa bersyukur. Nah, suruh Allah itu suruh bersyukur. Kemudian Allah juga ngomong, yang saya inginkan kan korban itu bukan darah sama dagingnya. Saya suruh motong, kamu yang makan, kamu yang pesta gitu. Bukan saya yang makan, kata Allah kan ya. Allah sendiri ngomong, kamu tak suruh korban. Kamu yang makan. Logikanya ketika kita korban, harusnya kan dagingnya nggak boleh makan kan ya. Kalau orang kayak orang Hindu gitu, orang Hindu atau orang yang jadi sembahan kan, barang yang sudah dikorbankan tuh kan nggak boleh kan ya. Baiknya Allah, yang penting kamu sembelih, habis itu kamu makan. Kamu nurut aja sama saya kan. Itu saking baiknya Allah. Kalau Allah mau bikin aturan, binatang yang sudah saya dikorbankan nggak boleh. Pokoknya kamu harus buang. Tapi saking sayangnya Allah, karena Allah itu sebenarnya ingin melihat, sama seperti ketika Allah itu menyuruh dia menyembelih Nabi Ishak atau Ibrahim lah, Nabi Ismail atau Ishak ya, walaupun kalau di sejarah itu harusnya Nabi Ishak, bukan Nabi Ibrahim, tapi yang populer kan Ismail gitu ya. Dia cuma ingin melihat gitu, ingin melihat sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim. Begitu udah lihat dia udah taat ya sudah pasti taat ya sudah, akhirnya nggak jadi, diganti dengan apa itu namanya domba, diganti dengan domba. Jadi sama, ketika kita itu ingin apa itu namanya seseorang itu berkorban, itu yang dilihat oleh Allah itu takwanya. Takwa itu berarti kan keinginan seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Makanya sebenarnya kalau umpamanya kita sholat, harusnya itu kita itu ingin nggak melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Nah itu kadang yang tidak dipikirkan. Kadang orang kalau sekedar sholat, asal sekedar sholat, tujuannya bukan menghasilkan supaya itu jadi orang yang bertakwa atau membuat apa yang dilakukan dicintai oleh Allah, pakai sholatnya itu jadi asal. Tapi kalau umpamanya orang ini ya, ingin dia beribadah itu tujuannya supaya dicintai oleh Allah, pasti bacanya itu beda. Bukan subhana kan cepet kan? Kayak muji loh, subhana rabbiyal a'la, bukan ya? Subhana rabbiyal a'la. Bacanya juga beda. Ihdinas siratal mustaqim gitu kan, berarti kan ya Allah berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Benar-benar seakan ngomong gitu. Bukan ngomong terus pikirannya kemana-mana. Yang seperti itu pasti nggak akan menghasilkan takwa. Sholat-sholat yang seperti itu ujungnya itu pasti bukan dicintai Allah. Makanya kalau orang sebenarnya sholatnya benar, gitu, akan mungkin ada ya disiksa oleh Allah tiap hari ketemu, niatnya supaya senengin, terus benar-benar merasa ngobrol, terus nggak mungkin nanti ketemu di akhirat terus dia disiksa, itu nggak mungkin sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia sholat, ya tiap hari dia ketemu, dia merasa ketemu dengan Allah, tapi sebenarnya Allah nggak merasa ketemu sama dia, gitu kan. Makanya ujung semua ibadah itu ya sebenarnya kita bisa nilai. Kayak kita sholat ya, kita sholat. Benar nggak nih sholat kita itu? Kira-kira kalau sholat seperti ini itu dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah nggak? Walaupun misalnya nih Allah itu pasti ya di dalam ibadah itu ketika Allah mengatakan bahwa aurat kita itu sampai ke pusar gitu ya. Ngomongin aurat sampai ke pusar itu maksudnya kalau kamu saking miskin, tetaplah tutuplah pusarnya gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya kan aurat sampai ke pusar, berarti saya udahlah. Walaupun kita punya rumah apa itu namanya baju bagus atau apa, kita sholat pakai sarung ketutup, atas nggak pakai.
yang ngukur aja lah, kan Allah tahu ini niatnya mau apa, gitu kan bahasanya gitu kan. Itu kan sama kayak kita berkamu ke rumah orang, kita tahu orang itu punya mangga bagus gitu kan, tapi kok yang disuguhin yang busuk gitu kan. Itu kan ya, harusnya itu dalam beribadah itu seperti itu kepada Allah itu. Tujuannya supaya dia itu bisa senang gitu. Nah, nah berdasarkan ayat ini ulama itu menyatakan bahwa hukum ada yang mengatakan wajib orang itu makan kurban dia dari ayat fakulu minha fakulu minha wa'at imu. Jadi daging korban itu pokoknya kamu harus makan. Daging yang kita korbankan itu kita harus makan. Ada yang mengatakan itu wajib. Yang repotnya kan kalau sekarang wajib, jadi pas haji kan repot juga kita nungguin kapan masaknya, mau apanya gitu kan repot. Makanya tapi ada yang berpendapat seperti itu. Yang berpendapat seperti itu ya nggak salah. Al-Qur'annya kayak gitu kan ya. Fakulu minha, kamu makanlah. Kalau yang di Indonesia, yang korban di sini kan nggak masalah kan ya. Kita korban terus kita makan memang kan. Kalau yang korban haji gimana? Saya dibagi. Apanya? Kita ngambil. Oh iya ada, ya bisa gitu. Oh. Ada yang seperti itu. Ada yang berkeyakinan harus makan. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Dan itu memberi kepada orang yang meminta. Orang minta atau orang yang dia nggak minta tapi sebenarnya dia pingin gitu. Jadi daging itu diberikan kepada orang yang meminta atau orang miskin, ada juga diberikan kepada orang yang nggak minta, tapi dia pingin, orang kaya gitu, orang kaya maksudnya. Itu bahasa Allah seperti itu. Nah, tujuan semuanya itu adalah tadi, tujuan kita itu disuruh berkorban ketika haji atau umroh itu supaya mengagungkan Allah. Tujuannya itu supaya mengagungkan Allah. Syariat itu banyak untungnya, tapi juga ingin menunjukkan ketakwaan kita. Rela enggak kita ya dari harta kita itu kita menyisihkan sebagian untuk mengikuti apa itu namanya perintah Allah, yaitu berkorban. Hadasa telah menerangkan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Abar telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'rad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annasunya Rasulullah sallallahu Ro'a melihat dia rojulan laki-laki yasuku menggiring dia badanata unta. Pak maka kola berbicara dia irkab naikilah, menaikilah kau hak badannya. Pak maka kola berbicara dia inna semuanya haknya badana itu unta, maksudnya itu binatang korban gitu loh, binatang korban. Pak maka kola berbicara dia irkab, menaikilah engkau hak badannya. Kola berbicara inna semuanya haknya badana binatang unta, maksudnya binatang kurban. Kola berbicara dia irkab, menaiklah atau menaikilah engkau, wailak celaka engkau. Fi di dalam asalisati yang ketiga, atau fi di dalam saniyati yang kedua. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muslim Ibnu Ibrahim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hisam dan Su'bah. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, semoga radhiyallahu darinya. Anasnya Nabi SAW ro'a melihat dia rojulan laki-laki yasuku menggiring dia badanata unta. Pak maka kola berbicara dia irkab menaikilah engkau hak badannya. Kola berbicara dia inasnya haknya badanata unta atau unta kurbannya. Kola berbicara dia irkab menaikilah engkau hak badannya. Kola berbicara dia inasnya haknya badanata unta. Kola berbicara dia irkab menaikilah engkau salasan yang ketiga.
Jadi dua hadis terakhir ini menceritakan ada laki-laki dia bawa unta, untanya itu mau untuk korban. Dan Nabi tahu gitu loh. Nabi itu tahu kalau unta itu akan untuk korban. Taunya dari mana? Karena setiap unta yang akan dijadikan korban itu sunahnya itu diberikan tanda, yaitu dikalungi sesuatu atau diberi tanda, ya diberi tanda. Tapi oleh Nabi yang udah tahu, orang itu disuruh naikin. Kata orang itu enggak, ini untuk korban. Jadi dia mengagungkan onta karena itu barang korban, ya nggak salah gitu kan. Tapi oleh Nabi maksudnya ya nggak masalah. Bahwa ketika hewan kurban itu nanti kan ujungnya kan disembelih. Kalau selama dia bisa dimanfaatkan ya nggak masalah. Mau dimanfaatkan misalnya untuk apa dinaikin atau untuk barang ya nggak masalah. Yang penting memang itu untuk korban, ya ada aturannya. Ini juga menunjukkan bahwa binatang kurban itu bisa dimanfaatkan sebelum dikorban. Iya, sebelum dikorbankan. Tapi maksudnya jangan sampai ketika gara-gara itu nanti dia menjadi cacat aja gitu loh. Selama dia tidak cacat, kemudian dia nggak masalah ya dipakai aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perintah di sini, itu perintahnya itu kan sifatnya itu sunnah gitu kan ya. Naik itu wajib nggak? Naik onta itu wajib. Sunnah. Sunnah, tapi Nabi sampai marah karena dia nyuruh 3 kali orang itu nggak Naik. nurut. Sampai ngomong Nabi wailak gitu. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika dia itu menyuruh seseorang dan dia tidak melakukan, takutnya Allah itu marah. Makanya ketika di perjanjian Hudaybiyah, itu kan Nabi dan para sahabat itu mau umroh, tapi dihalangi oleh orang Quraisy. Akhirnya muncul perjanjian yang sahabat tuh dan Nabi dan para sahabat tuh hanya boleh umroh tuh di tahun depannya gitu kan ya, di tahun depannya. Nah, karena nggak jadi umroh, akhirnya Nabi itu menyuruh orang-orang itu untuk tahalul, batalin umrohnya, batalin tahalul. Ya udah tahalul. Sahabat-sahabat ini disuruh tahalul nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Masa udah siap-siap nganu kok kita mau gitu. Mereka kan juga nggak suka juga dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Nggak suka. Suruh tahallul nggak mau. Habis itu Nabi nyuruh lagi, suruh tahallul nggak mau. Akhirnya dia masuk kamar. Ditanya sama Maimunah istri Nabi, kenapa? Itu para sahabat saya suruh tahallul nggak mau. Saya nggak mau ngomong lagi, kata Nabi. Karena ketika saya ngomong lagi dan dia nggak mau, saya takut Allah itu marah. Ini yang perintah Nabi, kok dibantah? Perintah Nabi kok dibantah? Akhirnya, nggak, kamu gini caranya. Kamu pokoknya gundulin aja kepala kamu. Orang-orang nggak mau tahalul, ya udah terserah mereka. Yang penting kamu udah tahalul, kata Maimunah istri Nabi. Ya udah Nabi langsung mencukur kepala dan dia keluar. Akhirnya sahabat begitu lihat Nabi udah cukur kepala, ya udah tamat cerita. Berarti memang udah nggak haji lagi, nggak bisa pergi umroh karena udah tahalul. Nabi udah ngasih contoh, ya udah nggak ada harapan lagi. Akhirnya semua ikut tahalul. Nah itu yang berkaitan dengan perintah Nabi ya, karena perintah Nabi itu walaupun untuk hal-hal yang sepele ya harus diikutin. Sama ketika Ibnu Abbas ya, ketika Ali itu mau perang bersama Muawiyah, Ali itu mengirimkan 3 orang. 3 orang isinya itu ngajak mereka itu memperang supaya jadi tentara. Kalau dulu kan nggak ada tentara. Dulu itu setiap laki-laki yang dewasa ya tentara gitu kan. Nah, Nabi pertama mengirimkan Adi Ibnu Hatim, ngomong dia cerita gitu kan. Kalau cerita kalau
Ali ini didolimi, akhirnya tapi ada seorang sahabat tuh ngomong bahwa dia ngomong kalau menurut hadis itu Abu Musa Al-Ansari ya, Abu Musa Al-Ansari itu ngomong akan terjadi fitnah. Ya, gubernur Basra, itu gubernurnya Ali. Gubernurnya Ali tapi dia sendiri ngomong akan terjadi fitnah. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berlari. Dia ngomong, Nabi ngomong gini. Kan bertentangan dengan ucapan si Hatim yang minta bantu Ali gitu loh, ikut perang gitu kan ya. Enggak ada satupun yang berangkat. Kirim Ibnu Abbas sama. Akhirnya kirim namanya Kok. Kok itu jago ngomong. Dia ngomong, kalian kan bayat Ali. Dia itu pemimpin kalian loh. Dia udah nyuruh 2 kali. Kalau kalian tuh nggak bayat Ali malah nggak apa-apa gitu. Kamu sana sekarang kamu bayat aja Muawiyah. Kamu bayat Ali tapi kamu disuruh nggak mau. Jadi mau apa? Kalau masalah Ali itu nggak benar nanti kamu lihat. Lihat di perang siapa yang benar. Baru kalau kelihatan. Kalau sekarang kan belum jelas. Hadis yang Nabi yang menyuruh orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri dan berlari itu adalah ketika terjadi fitnah. Ini kan fitnah belum terjadi. Nanti kalau udah terjadi baru Anda ngomongnya gitu. Sama berarti kan harus ketika kita itu membaiat seseorang ya harus ikut. Jangan ini nggak ikut, ini nggak ikut. Jadi kayak sama kayak orang sekarang dia yang milih si ini. Dia pulang jeki, nggak ikut, gitu kan ya. Kacau dunia. Salahnya, mending milih kita gitu ya, milih enggak, gitu kan ya. Tak juga enggak. Babu bab man yang sako menggiring al-budna kurban ma'a beserta hunya. Ada saat telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Ada saat telah menceritakan kepada kami Lais dari Ukail, dari Ibnu Sihab, dari Salim ibnu Abdillah, anasunya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga berridha Allah darinya. Qala berbicara dia. Tamata haji tamatu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam fi di hajati haji al-wada. Haji wada dengan umroh ila kepada haji. Wa dan ahda membawa korban dia, fa maka sako menggiring dia ma'a beserta huknya al hadiah korban. Min dari Zil Hulaifah. Zil Hulaifah itu mikot ini ya, mikotnya penduduk Madinah. Wa dan bada'a memulai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bi dengan salam, fa maka ahala berniat dia bi kepada umroh, summa terus ahala berniat dia bi kepada al haji. Fa maka tamata'a bertamatu anasu manusia ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dengan umroh ila ke al haji. Fa maka kana ternyata min dari anasi manusia. Ini hadisnya raminya siapa? Ibnu Umar. Karena ternyata mana benar? Ya, Ibnu Umar. Ya, karena ternyata min dari anasi manusia, man yang ada membawa kurban, maka sako menggiring dia al hadiah kurban, wa dan min dari mereka man yang lam tidak yudi membawa kurban. Pak maka lama ketika kodima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kola berbicara dia di kepada an-nasi manusia, man barang siapa karena ternyata min darikum kalian ada membawa korban, maka inna suhunya la tidak yahilu bertahalul li kepada sayin sesuatu
haruma yang telah diharamkan min dari huknya, hatta sehingga yakdi menunaikan dia haji huknya. Wa dan man barang siapa lam tidak yakun ternyata min dari kalian ahda membawa kurban, wa maka li agar yatuf tawab dia di al baiti Ka'bah, wa dan di sofa-sofa, wa dan marwata marwah, wa dan li agar yukosir mencukur dia, wa dan li agar yahlil bertahalul dia, suma terus yuhil agar berniat dia kepada hal haji. Pak makaman barang siapa lam tidak yajid menemukan hadiah kurban, Pak makali agar yasum berpuasa dia salah satu 3 ayamin hari fi di al haji wa dan sab'ata 7 ida apabila roja'a kembali dia ila kepada ahli keluarga hiknya. Pak maka tofa tawaf dia hina ketika kodima datang makata Mekah. Wa dan istalama mencium atau menyentuh dia rukun awal sayin sesuatu. Suma terus khobam berjalan cepat dia salah satu 3 atwafit putaran. Wa dan masa berjalan biasa arba'an 4. Wa maka rokok dia hina ketika kodo menyelesaikan dia tawafnya di al baiti Ka'bah indah di sisi al maqami maqam. Jadi rokaat di sini maksudnya sholat gitu ya. Iya. Jadi kalau lihat di bahasa, jadi jangan kadang kita tuh nggak bisa lihat itu hanya di ininya aja, apa tuh di kalimat. Di kalimat itu maksudnya ketika cerita sujud atau cerita ruku itu lihat konteks kalimatnya. Kalau konteks kalimatnya seperti ini kayak ruku, seolah-olah Nabi ruku aja gitu loh, ruku kan gini. Padahal maksudnya itu sholat di makom Ibrahim 2 rakaat. Suma terus salama memberi salam dia, fa maka insorofa pergi dia, fa maka ata mendatangi dia sofa-sofa, fa maka tofa tawab dia kepada di sofa-sofa wa dan marwah sab'ata 7 atwafi putaran. Suma terus lam tidak lil bertalul dia min dari sayin sesuatu haruma telah diharamkan min dari huknya hatta sehingga kodo menunaikan dia haji huknya. Wa dan naharo berkurban. Nahar itu memercikkan darah, itu arti dari nahar itu memercikkan darah. Namanya kurban. Hadiah kurban huknya yauma di hari nahar. Wa dan afado bubar dia atau pergi dia, fa maka tofa di tawaf dia ila di al baiti Ka'bah. Suma terus halang bertahalul dia min dari kulis setiap sayin sesuatu. Haruma yang telah diharamkan min dari huknya, wa dan fa'ala mengerjakan dia mislas bangsa mak yang fa'ala telah mengerjakan rasul Allah sallallahu man yang ahda berkorban dia, wa dan sako menggiring dia al hadiah kurban min dari anasi manusia. Wa dan andari Urwah anasunya Aisyah radhiyallahu anha akhbarat mengabarkan dia kepadanya andari Nabi SAW, ini sungguhnya aku bertamatu aku kepadanya dengan umroh ila ke al haji. Pak maka bertamatu anasu manusia ma'a beserta huknya dengan misli sebangsa alladiyah. Akhbarat telah mengabarkan kepadaku Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah darinya dari Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ini babnya adalah barang siapa yang menggiring kurban unta besertanya. Kalau di hadis ini, kalau kita baca-baca di hadis-hadis awal, di hadis awal itu kan awal itu Nabi dan para sahabat itu niatnya kan haji ya. Niatnya haji. Tapi kalau di hadis ini niatnya umroh dan haji. Kalau di hadis awal itu niatnya haji, kemudian tiba-tiba dia disuruh ganti niat menjadi ganti niat umroh gitu. Ya itu nggak masalah itu yang seperti itu. Karena kalau yang di sini itu adalah narasi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar. Kan kalau para sahabat kalau berdasarkan hadis-hadis yang awal itu mereka itu agak keberatan gitu loh. Agak keberatan disuruh tamattu. Karena apa? Karena mereka itu ingin sama dengan Nabi. Hanya Nabi menjelaskan bahwa dia itu tidak melakukan umroh, tidak melakukan haji tamattu itu karena dia mau ngurus hewan kurban. Itu masalahnya. Dia yang bawain punya istrinya. Bayangin dia bawa banyak kan ya. Dia membawa sekitar 100 ekor kurban. Dia yang ngurusin itu. Makanya dia nggak bisa iya, nggak bisa umroh. Nggak bisa umroh. Dia ngurusin, nyari makan, nyari semuanya. Makanya bagi yang dan Nabi nggak tahu di awal itu nggak tahu karena sebelumnya orang Arab itu nggak punya aturan nggak boleh umroh itu dilaksanakan di musim haji. Umroh itu kebiasaan orang Arab tuh umroh itu dilaksanakan bukan pada jamak waktu haji. Nah ini kan ikut turun aturan baru. Makanya di hadis yang lain juga Nabi mengatakan kalaulah saya tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya tahu yang akan terjadi bahwa ada haji tamattu boleh umroh duluan baru haji. Maka saya akan nggak bawa korban. Hanya Nabi itu nggak tahu. Artinya ya kadang Nabi itu tidak diberitahu oleh Allah itu apa yang akan terjadi atau apa itu nggak tahu. Dia tiba-tiba dikasih tahu, oh kamu umroh. Nah masalahnya kalau karena kamu bawa kurban ya kamu nggak umroh. Sahabat kamu yang disuruh umroh. Itulah berdasarkan hadis itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa haji tamattu itu lebih utama dibandingkan haji qiron atau haji ifrad. Karena apa? Itu yang memang disuruh disuruh oleh Allah. Sesuai dengan di Qur'annya wa atimul hajja wal umrah lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Nah, kemudian kan faman tamata'a bi umrah famastaisara minal hadi. Dan barang siapa tamattu maka dia nyari korban yang paling mudah, Nah, Nabi membawa korban itu dari Zulhulaifah dan dia memulai umroh, kemudian dia berniat umroh, kemudian dia berniat untuk haji. Ya, ini biar kita tahu di hadisnya ada 2 gitu ya. Hadis 2. Kalau di awal tuh hanya cerita bahwa Nabi itu berniat umroh, berniat haji, tapi begitu sampai Mekah dia disuruh berubah jadi sebagian sahabat disuruh jadi umroh. Nabi tetap lanjut, ini sama ujungnya. Bahwa Nabi itu tetap lanjut dan dari manusia gitu kan ya. Ada yang dia membawa membawa binatang ternak, binatang kurban, dia hajinya bareng Nabi ya, haji qiron. Kemudian setelah itu yang dia haji tamattu begitu dia niatnya itu berubah gitu kan ya. Niatnya sama itu yang dia setelah sampai Nabi itu tawaf di Ka'bah, kemudian tawaf di Safa dan Marwah.
Nah, yang dia haji tamattu dia segera motong rambut, kemudian dia bertahalul, baru dia niat haji lagi nanti di tanggal 8. Tapi bagi yang bagi yang tidak mampu, gantinya kurban itu adalah dia puasa 10 hari. Puasa 10 hari. Nah, ketika mereka itu pertama kali tawaf, di hadis ini diulangi lagi disebutkan bahwa Nabi itu menyentuh setiap rukun ya, rukun Yamani yang dimaksud di situ. Awal pertama kali begitu dia datang tawaf disentuh rukun Yamani yang pertama, tawaf 3 putaran pertama dia jalan cepat. Yang jalan cepat itu aslinya itu kalau sebagian besar ulama itu mengatakan itu bukan sunnah tapi walaupun sudah umum gitu ya. Nabi jalan cepat itu karena ingin menunjukkan kepada orang Quraisy bahwa dia orang-orang apa itu namanya orang-orang Ansor gitu. Nabi dan orang Ansor dan orang dari Madinah itu orang-orang kuat gitu. Makanya sengaja jalan cepat. Sehingga itu sebenarnya tidak menjadi sunnah jalan cepat. Jadi biasa aja kalau sekarang karena nggak mau pamer kepada siapa-siapa. Tapi sekarang udah umumnya bahwa kalau nanti kalian pergi haji pasti diajarin sunnahnya normal gitu kan ya jalan cepat. Ya aslinya kalau menurut ulama nggak gitu lagi. Terus dia sholat di makom Ibrahim ya, sholat di makom Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa sholat di makom Ibrahim itu wajib, seperti Imam Malik mengatakan itu wajib. Yang lain mengatakan bahwa sholat di makom Ibrahim itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi kalau umpamanya yang jelas, Nabi melakukan itu. Kalau kita bisa melakukan itu menjadi lebih baik sebelum tawaf di Safa dan Marwah. Baru nanti Nabi itu menyelesaikan baru berniat haji ya. Kalau sudah selesai itu baru berniat haji. Bab man yang istaro membeli dia hadiah kurban min dari atorik jalan. Ada saat dalam anak kepada kami Abu Nu'man, ada saat dalam anak kepada kami Hamad dari Ayub dari Nafi. Qala berbicara Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, semoga meridhai Allah darinya, li kepada abi bapaknya. Akim berdirilah engkau. Pak maka ini sungguhnya aku la tidak amanu merasa aman aku hak padanya kalau seakan tasuddu menghalang tusoddu dihalang engkau dari al-baiti Ka'bah. Kala berbicara dia ida apabila af'ala mengerjakan idan kalau begitu af'ala akan mengerjakan atau akan berbuat aku seperti mak yang fa'ala telah berbuat Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan qad sungguh kala berbicara Allah la demi qad sungguh kana ternyata la bagikum kaluan di dalam Rasul Allah uswatun contoh hasanatun yang baik. Pak maka anak aku usidu bersaksi aku kepada kalian anisunya aku kot sungguh au jabtu mewajibkan aku ala kepada nafsi diriku umroh. Pak maka ahala berniat dia kepada umroh. Kola berbicara dia terus khoroja keluar dia hatta sehingga ida apabila kana ternyata dia di Baida nama tempat ahala berniat dia kepada al haji wa dan umroh wa dan kola berbicara dia apa saknu perilaku atau kondisi al haji saat itu kondisi al haji wa dan umroh ila kecuali wahidun satu. Maksudnya haji sama umroh kan bedanya dikit gitu loh. Ya, bedanya kan ada Arafah gitu kan ya. Arafah sama Mina Muzdalifah. Suma terus istaro membeli dia al hadiah kurban min dari
Udaid, Suma terus Kodima datang dia Pak maka tofa tawaf dialah kepada umat dia berdua tawafan tawaf wahidan yang satu. Pak maka lam tidak yahil bertahalul dia hatta sehingga hali bertahalul dia min dari huma dia berdua jami'an seluruhnya. Jadi kalau haji tamattu itu bareng ya, bareng pelaksanaannya. Cukup datang pertama kali tawaf gitu kan. Haji juga sebenarnya sama. Haji juga kan kita pertama kali kan datang tawaf. Tawaf terus sa'i. Tawaf sa'i. Kalau sekarang kan menyebutnya kan tawaf kudum ya, tawaf kudum. Kalau kita tamattu ya itu tawaf kudum itu jadi umroh. Ya, jadi umroh. Nggak ada banyak. Saya juga nggak ada dulu. Makanya Imam Malik itu mengatakan bahwa tawaf kudum itu bukan rukun haji. Imam Malik itu mengatakan tawaf kudum itu bukan menjadi wajib haji. Karena ada yang mengatakan bahwa tawaf kudum itu wajib haji. Enggak wajib haji gitu. Karena aslinya haji itu dimulai itu dari hari tarwiyah itu kan ya, yang dia berangkat ke Mina. Tanggal 8 itu berangkat ke Mina, terus tanggal 9 ke Arafah. Setelah Arafah ke Musdalifah, balik lagi ke Mina. Setelah balik ke Mina, nanti orang kan tawaf ya, tawaf ifadah ya, tawaf ifadah. Sama nanti balik lagi ke Mina gitu kan ya. Balik ke Mina. Apakah mau sebelum tawaf ifadah itu ya kurban dulu, nanti baru lempar jumroh. Jadi tawaf kudumnya itu nggak ada. Kecuali bagi dia yang memang tamattu. Tamattu itu artinya dia umroh duluan. Tapi kalau dia mau tawaf kudum ya nggak apa-apa. Misalnya dia mau orang nih nggak mau tamattu tapi dia mau haji tawaf kudum ya sudah tawaf aja tapi dia nggak tahallul gitu kan. Bedanya cuman di situ. Nggak ganti pakaian. Ya, nggak ganti pakaian. Nggak tahallul. Kalau tahallul kan berarti kan dia udah bebas sampai hari tarwiyah. Nanti hari tarwiyah itu dia niat aja. Niat mau melaksanakan haji. Niat makanya benar Imam Malik kalau niat mau haji itu ya di situ. Mikot. Kecuali kalau dia memang tadi mau apa itu namanya? Mau yang mengatakan itu wajib juga ya benar juga sih sebenarnya. Benarnya gimana? Kan Imam Malik mengatakan tawaf kudum itu nggak wajib, bukan wajib haji. Ada yang ulama yang mengatakan itu menjadi wajib haji. Benarnya di mana? Kan ketika orang itu haji kan niatnya di mikot kan ya? Iya, di mikot itu kan dia niat haji kan, datang ke Mekah kan ya? Datang ke Mekah ke Ka'bah, tawaf. Tapi kan dia tetap pakai baju ihram sampai nanti selesai haji. Makanya kalau itu jadi mengatakan itu wajib haji ya benar. Tapi yang mengatakan Imam Malik mengatakan bahwa itu tidak wajib haji, ya buktinya kan waktu hari tarwiyah kan orang niat haji kan. Harusnya kalau itu dibilang tawaf kudum ya nggak kan? Bukan iya langsung. Langsung aja nggak perlu ganti pakaian. Ya nggak salah juga. Makanya kadang kalau umpamanya kita lihat apa itu seseorang itu punya pendapat ya memang benar juga. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasan-alasannya kenapa dia berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti itu. Seperti Imam Malik itu nganggap Imam Malik itu berpendapat bahwa apa itu namanya doa iftitah itu nggak ada di dalam ketika kita sholat. Kenapa? Lo sholat itu kan yang wajib itu adalah Al-Fatihah.
Kenapa harus didahului dengan sesuatu yang sunnah? Ya benar juga. Kenapa harus didahului dengan sesuatu yang sunnah? Masa wajib kok didahului dengan sesuatu yang sunnah? Sesuatu yang bisa mencapai wajib itu jadi wajib. Kayak wudhu. Sholat itu wajib nggak? Wajib. Sholat itu nggak akan sah kalau nggak ada wudhu gitu kan. Wudhunya jadi wajib. Nah, gitu kan ya. Nah. Harusnya kan apakah sholat itu jadi kewajiban bagi setiap orang? Enggak. Sholat itu menjadi kewajiban bagi setiap orang yang sudah wudhu kan. Harusnya gitu. Nah, tapi setiap orang punya kewajiban untuk berwudhu ketika datang waktu sholat. Namanya main pikiran. Bermain pikiran. Nah di hadis ini itu dijelaskan bahwa Ibnu Umar itu membeli ketika dia meniatkan untuk melakukan ibadah haji mulai dari Dzul Hulaifah karena dia dari Madinah, dia tidak membawa kurban tapi dia beli kurbannya di jalan. Jadi kalau kayak sekarang orang Indonesia mau pergi haji, kurbannya itu dia udah belinya di Saudi itu nggak masalah itu. Berdasarkan hadis ini. Jadi dengan adanya hadis itu kita ingin mencari sebenarnya mana yang boleh, mana yang boleh. Jadi itu termasuk kalau di hadis yang sebelumnya itu Nabi itu ingin kita itu diberikan keringanan. Semakin banyak sesuatu itu membolehkan itu menjadi ringan. Kita punya banyak pilihan. Kayak orang pergi duluan dari Musdalifah gitu ya. Orang-orang tua itu diizinkan untuk atau orang-orang yang lemah itu diizinkan pergi dulu ke Musdalifah, kemudian dia diizinkan dulu untuk melempar jumroh ya. Jumroh. Kenapa diizinkan untuk melempar jumroh? Karena ketika nanti mereka itu diberikan kesempatan duluan untuk pergi ke Musdalifah, keluar dari Musdalifah, mereka kan tiba di Mina kan duluan. Mereka bisa lempar jumroh duluan. Nah bayangin kalau orang lempar jumroh buat dia bareng, orang tua bareng, anak-anak bareng, perempuan bareng, laki-laki kan kalah. Padahal kunci ibadah itu apa? Tenang. Makanya walaupun waktu itu utama artinya sebenarnya namanya lempar jumroh itu bagusnya itu setelah duhur. Tapi karena waktu itu utama, tapi ada yang lebih utama lagi bahwa seseorang itu beribadah itu harus dalam kondisi tenang. Makanya kan di sakinah gitu kan. Nabi tenang, nggak usah buru-buru. Ketika orang-orang buru-buru berangkat mau ke apa itu namanya ke Musdalifah, sakinah, tenang. Karena apa gunanya ketika seseorang itu ibadah itu tidak dalam kondisi tenang, jadi nggak khusyuk itu ibadahnya. Lempar jumroh takut didorong, takut apa. Jam 10. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa ilahukum illa huwa wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Rabbana uzi'na naskura ni'mati allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal amalan sholihan tardo wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana asli lana dinana ladzi fi ismatu amrina wa asli dunyana ladzi fi ma'asuna wa asli akhiratana alladzi laiha ma'aduna waj'al hadan ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mautan rohatan lana min kulli sar waj'al kullal qada lana khair. Rabbana inna nas'aluka khairu hadhil yawm khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadhil syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah.
Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minarika wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala. Ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.